Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian, jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara terkasih, kata miskin bisa kita maknai sebagai tidak memiliki banyak, berkekurangan, merasa lemah dan tidak berdaya, tak ada yang dibanggakan. Kalau keadaan ini yang ada pada seorang, maka di hadapan Allah oleh Yesus disebut yang berbahagia. Karena orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Orang seperti itulah yang akan dikuasai oleh Allah. Orang seperti itulah yang memungkinkan Allah meraja dan bekerja dalam dirinya. Sabda bahagia lebih bernuansa mendalam. Kerelaan, kelemah lembutan, kesediaan, dan berserah diri. Berbahagia yang memiliki roh kemiskinan, lembut hati, kemurahan hati, dan kemurahan hati. Orang-orang yang demikian lebih siap menerima Allah dan sesama, lebih terbuka dan lebih akrab menerima kritik dan teguran, lebih mudah diisi oleh kasih Allah yang melimpah. Maka saudara-saudari, ia akan berbahagia karena ia akan mampu menangkap rahmat Allah. Ia akan merasakan keagungan, kemurahan, dan kemuliaan Allah. Hidup orang itu akan tenang, hatinya kokoh gembira, karena merasa Allah selalu besertanya. Mari kita mohon agar Allah menuntun kita untuk semakin mampu merasakan rahmat Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, ini Kau anugerahkan kami hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Terima kasih atas anugerah kasih dan sejahtera. Allah Bapa, semua orang tidak menginginkan kemiskinan dan berusaha untuk tidak jatuh miskin. Di hadapan-Mu kami miskin, karena semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar mampu merasa bahwa semua yang kami miliki ini berasal dari kemurahan dan belas kasih-Mu, sehingga kami menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Kami bersyukur atas rezeki yang Kau sediakan hari ini, baik jasmani maupun rohani. Jadikan semua itu sebagai kekuatan untuk menjalani hari ini dengan gembira hati. Kristus terang dunia, berkatilah kami sekeluarga, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi,
dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.